Ya, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, luar biasa ya semangat adik-adik. Walaupun kita berjauhan, tapi kita harus tetap bersukaria. Karena itu, mari kita bersama-sama menyanyikan Mari Kita Bersukaria. Mari sekarang kita datang ke hadirat Tuhan untuk bersama-sama berdoa, meminta Tuhan menuntun kita di ibadah sekolah minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami semua anak-anak-Mu tempat ini. Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap berkat yang kami terima. Kiranya Tuhan yang terus memampukan kami untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh hadir di setiap hati kami masing-masing. Walaupun kami berjauhan, tetapi kami boleh terus bersukacita karena Tuhan mengumpulkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman bersama-sama. Tetapi mari kita menyiapkan hati kita menyanyi, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat
kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan karena sukacita yang boleh kami rasakan ketika kami beribadah sekolah minggu. Kami sudah menyiapkan hati kami ya Tuhan melalui pujian kami. Sekarang kami meminta Roh Kudus-Mu turun atas kami agar kami tidak hanya mengerti firman-Mu, tetapi juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Buatlah kami untuk tetap taat mengikuti firman-Mu, sehingga kami boleh bahagia, boleh senang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat. Kak Febri senang sekali dapat menyapa adik-adik kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik sudah siap? Sudah? Oke, yuk kita siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, cerita hari ini masih berkaitan dengan cerita minggu lalu. Lebih tepatnya, minggu-minggu sebelumnya ya. Kita hari ini masih akan belajar tentang Nabi Elia. Ya, cerita hari ini berjudul Elia diangkat ke surga. Cerita kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 15. Nah, tugas adik-adik nanti membaca ayat ini ya. Adik-adik bisa membuka Alkitab adik-adik dan coba cari kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 15. Di situ ada kisah Elia naik ke surga. Oke, langsung saja yuk kita pelajari tentang kisah ini bersama-sama. Nah, adik-adik masih ingat tentang Nabi Elia? Tentu ya, masih ingat bagaimana Nabi Elia menjadi perantaraan Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Dan bagaimana Elia membuktikan tentang Allah yang benar, Allah yang hebat ketika melawan para Baal. Ya, itu cerita minggu lalu. Nah, saat ini Elia setelah melakukan banyak pekerjaan dan pelayanan, Elia merasa kelelahan. Elia ingin pensiun. Elia ingin beristirahat dari tugas pelayanan yang sudah ia lakukan selama ini. Elia berdoa kepada Tuhan bahwa ia ingin istirahat, ia ingin pensiun, ia ingin berhenti. Kemudian Tuhan menjawab doa Elia. Ya, Elia naik ke surga. Elia tidak meninggal adik-adik. Elia langsung diangkat ke surga. Nah, kita masuk ke kisah 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 15. Saat itu Elia sedang berjalan bersama Elisa. Siapa itu Elisa? Kalian tahu? Ya, Elisa adalah murid dari Elia. Nah, saat itu Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ya, saat itu menjelang Elia akan diangkat atau akan naik ke surga. Elia berkata kepada Elisa supaya tetap tinggal di situ karena Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Betel. Tapi Elisa tidak mau adik-adik. Dia tidak mau meninggalkan tuannya, tidak mau meninggalkan Elia. Sehingga dia ikut. Sampai di Betel, beberapa nabi-nabi Betel itu bertanya kepada Elisa, apakah kamu sudah tahu kalau tuanmu itu akan naik ke surga? Elisa menjawab, iya, saya sudah tahu. Nah, kemudian Elia berkata lagi kepada Elisa, Elisa, kamu tinggal di sini saja. Tuhan menyuruh saya pergi ke Yeriko. Kembali Elisa menjawab, saya tidak mau tinggal
saya mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Akhirnya kembalilah Elisa ikut dengan Elia. Sampai di Yeriko, kembali para nabi bertanya kepada Elisa, apakah kamu sudah tahu kalau Tuhanmu akan naik ke surga? Elisa menjawab lagi, iya, sudah tahu. Sudah, diam. Seperti itu jawaban Elisa. Akhirnya kembali Elia berkata kepada Elisa, Elisa, kamu tinggal di sini saja ya. Tuhan menyuruh saya pergi ke Sungai Yordan. Sekali lagi, dengan jawaban yang sama, Elisa tidak mau meninggalkan tuannya. Elisa tidak mau meninggalkan tuannya dan tetap ingin ikut pergi bersama tuannya tersebut, bersama dengan Elia. Nah, akhirnya Elia dan Elisa sampai di tepi Sungai Yordan. Lalu, apa yang mereka lakukan? Di tepi Sungai Yordan, Elia mengambil jubahnya, menggulungnya, kemudian memukulkannya di atas Sungai Yordan. Apa yang terjadi adik-adik? Sungai Yordan terbelah menjadi dua. Kemudian Elia dan Elisa berjalan di bagian yang kering. Jadi di tengah-tengah kering, tapi di kanan kiri masih ada air. Sampai di seberang Sungai Yordan, Elia bertanya kepada Elisa, apa yang kamu inginkan daripadaku, Elisa? Elisa menjawab, saya ingin 2 bagian dari rohmu. Wah, ternyata Elisa ingin double portion adik-adik. Ingin 2 bagian rohnya Elia. Nah, kemudian Elia menjawab, wah, permintaanmu itu cukup sulit. Tapi jika nanti saat aku naik ke surga dan kamu melihatnya, maka kamu akan mendapatkan hal tersebut. Tapi jika kamu tidak melihatnya, maka kamu juga tidak akan mendapatkannya. Ketika Elia dan Elisa sedang berjalan sambil berbincang, tiba-tiba adik-adik datang kereta berapi dengan kuda yang berapi memisahkan Elia dan Elisa. Elia naik ke surga dalam badai. Kemudian Elisa berteriak, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Elisa berteriak adik-adik. Kemudian ia merenggut, ia mengambil bajunya dan merobeknya menjadi 2. Lalu ia mengambil jubah Elia yang terjatuh. Lalu ia mau berjalan ke tepi Sungai Yordan. Dia pukulkan jubahnya Elia dan Sungai Yordan terbelah menjadi 2. Elisa menyeberang ke seberang melalui jalan yang kering. Nabi-nabi Yeriko yang melihat apa yang terjadi itu berkata bahwa roh Elia ada di dalam diri Elisa, dan nabi-nabi ini menyembah sujud kepada Elisa. Nah, itulah kisahnya ketika Elia naik ke surga. Dia tidak meninggal. Tuhan mengangkat Elia naik ke surga. Lalu Elisa mengambil bajunya dan merobeknya menjadi 2 adik-adik. Kemudian ia mengambil jubah Elia yang terjatuh. Dia berjalan ke tepi Sungai Yordan. Kemudian dia berteriak. Kemudian ia memukulkan jubah itu di atas Sungai Yordan dan berteriak, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Seketika Sungai Yordan terbelah menjadi 2, dan kemudian Elisa
berjalan melalui kemudian Elisa berjalan melalui tanah yang kering dan bisa ke seberang sungai Yordan. Nabi-nabi Yeriko yang saat itu melihat dari jauh berkata bahwa pasti roh Elia sudah hinggap pada Elisa, dan mereka pun sujud menyembah kepada Elisa secara langsung. Nah, dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, Tuhan mengerti kelelahan kita. Sama seperti Tuhan mengerti keadaan Elia yang merasa sudah lelah untuk melakukan tugasnya. Nah, kita pun seringkali merasa lelah, merasa capek dengan tugas, dengan pekerjaan, atau dengan aktivitas rutinitas kita setiap hari. Tuhan ingin adik-adik beristirahat pada waktu mengalami kelelahan, pada waktu merasa capek, beristirahatlah. Jangan memaksa tubuh adik-adik. Ya, kalau sudah merasa lelah, sudah merasa capek, beristirahatlah. Dan Tuhan mengerti keadaan adik-adik. Ya, jadi tidak boleh dipaksa. Yang kedua, Tuhan menjawab doa-doa kita. Jika adik-adik punya keinginan, punya permohonan, berdoalah. Mintalah kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan Yesus akan menjawab doa-doa kita. Seperti Elia yang berdoa kepada Tuhan. Tuhan pun menjawab doanya. Dan yakinlah bahwa Tuhan juga akan menjawab doa kita. Ingat, jawaban Tuhan itu selalu tepat sesuai apa yang kita perlukan. Kita memang tidak tahu kapan Tuhan akan menjawab doa kita. Mungkin saja bisa saat itu juga Tuhan menjawab doa kita. Mungkin saja kita harus menunggu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, semuanya adalah proses adik-adik. Tapi yang pasti tetap percayalah bahwa Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kita. Imani itu. Yang ketiga, Tuhan meminta tanggung jawab kita. Saat itu Tuhan pun juga bertanya kepada Elia apa yang sudah ia lakukan. Nah, Tuhan pun juga akan bertanya kepada kita, apakah kita sudah melakukan tugas tanggung jawab kita? Nah, kalau adik-adik sebagai anak, tugas dan tanggung jawab yang pasti adalah berbakti dan menghormati orang tua. Melakukan apa yang menjadi tugas kalian di rumah. Ya. Ketika orang tua ingin kalian melakukan sesuatu untuk membantu mereka, lakukanlah. Itu tanggung jawab adik-adik sebagai anak. Selain itu, tanggung jawab adik-adik sebagai pelajar adalah belajar dengan giat. Meskipun saat ini sedang sekolah online, tapi harus tetap melakukan tanggung jawab belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat adalah Tuhan berkenan agar kita melanjutkan pelayanan para pendahulu kita. Nah, kita lihat Elisa yang dimuridkan oleh Elia. Elisa menggantikan Elia menjadi nabi Tuhan. Nah, saat ini di gereja kita ada bapak ibu majelis, ada kakak-kakak yang melayani, baik itu singer, baik itu di pemuda, atau kakak sebagai guru sekolah minggu. Nah, suatu saat nanti posisi kami akan digantikan oleh adik-adik. Ya, pastinya nanti kan Kak Febri bersama guru-guru sekolah minggu yang lain, bersama kakak-kakak dan bapak ibu saat ini yang melayani,
akan bertambah tua. Nah, tugas kami nanti akan dilanjutkan oleh adik-adik semua. Ya, adik-adik semua akan dipersiapkan juga untuk bisa melanjutkan pelayanan di gereja. Saat ini tidak perlu khawatir, ya. Pasti ada saatnya Tuhan akan mampukan adik-adik untuk bisa melayani juga. Yang kelima, suatu saat kita akan berada di surga. Seperti Elia yang naik ke surga, nantinya kita pun juga akan bersama-sama naik ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Yang pasti kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menerimanya dalam hati kita, mengizinkan Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita, dalam diri kita, dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Oke, jadi jangan khawatir. Saat nanti setelah meninggal, kita pasti akan masuk surga. Baiklah, inilah cerita kita hari ini. Sampai bertemu lagi. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa menyatakan iman kita. Kakak akan berdoa, adik-adik menirukan ya. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan mengerti keadaan saya. Dan Tuhan akan menjawab doa-doa saya. Saya percaya Tuhan akan memampukan saya melakukan tugas dan tanggung jawab saya setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Elia dikuatkan dan terangkat ke surga. Adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap kuat, untuk tetap berpelayanan. Jangan sampai kita lelah karena Tuhan selalu memperhatikan kelelahan kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menyanyikan Jangan Lelah. Yang mengajar dan menolong.
sekolah minggu kita akan segera selesai. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk terus mengingat firman Tuhan dan sampai bertemu kembali minggu depan di sekolah minggu selanjutnya. Dadah! Shalom adik-adik, bagaimana kelas sekolah minggu hari ini? Saya yakin pasti kalian semua diberkati dan dikuatkan untuk mengikut Tuhan Yesus, menikmati cinta kasih-Nya dan menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Oleh karena itu, sebelum kita berpisah, mari kita menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Allah kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.